Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat untuk menginspirasi para siswa. Video ini akan menjelaskan pada Bapak Ibu tentang apa itu bully, jenis-jenis bully, serta bagaimana cara menangani bully di sekolah. Tujuan yang akan dicapai melalui video pembelajaran ini adalah agar Bapak Ibu memahami apa itu bully, mengetahui jenis-jenis serta bentuk-bentuk bully, serta memahami karakteristik peserta didik yang terlibat dalam bully dan memahami bagaimana cara menangani bully di sekolah. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pengertian bully, saya akan memaparkan data tentang bully di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 40% siswa usia 13 sampai 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya. Sebanyak 75% siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah dan sebanyak 50% anak-anak melaporkan mengalami perundungan atau bully di sekolah. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Mengabdi pada tahun 2017 pada siswa SMP di Kota Makassar dan Goa menunjukkan bahwa dalam 1 bulan terakhir terdapat 6 dari 10 anak setiap hari mengalami bully ataupun melakukan bully di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mewajibkan sekolah membentuk tim pencegahan yang melindungi korban dan saksi perundungan. Namun, hampir semua sekolah belum memiliki tim pencegahan perundungan. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu apa itu bully? Ya, bully adalah atau disebut dengan istilah perundungan merupakan perilaku agresif yang terjadi di antara anak-anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku tersebut cenderung diulangi atau memiliki potensi untuk terus diulangi sepanjang waktu. Perilaku bully antara lain adalah tindakan mengancam, menyebarkan gosip, menyerang secara fisik ataupun verbal, serta mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu, apa saja unsur-unsur perilaku bully? Perilaku bully unsur-unsurnya adalah yang pertama, perilaku agresif yang tidak diinginkan. Terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan yang nyata atau yang dirasakan antara orang yang bully dengan orang yang dibully. Perilaku tersebut cenderung berulang-ulang atau memiliki potensi untuk dilakukan berulang sepanjang waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis bully. Yang pertama, bullying fisik, misalnya memukul, menendang, menjepit, meludah, menyenggol, mendorong, menyembunyikan, atau mengambil barang seseorang, termasuk memperlihatkan bahasa tubuh atau isyarat tangan yang mengejek atau menghina seseorang. Sedangkan bullying verbal misalnya mengejek, menghina nama panggilan, komentar berbau seksual yang tidak pantas, mencela, mencemooh, bahkan mengancam. Bullying sosial misalnya adalah meninggalkan seseorang atau mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok, mengatakan kepada teman untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip, mempermalukan seseorang di depan publik. Nah, sedangkan cyberbullying adalah perilaku yang menggunakan media sosial, email, telepon genggam, webcam, pesan singkat, situs internet untuk mengirimkan pesan yang mengejek, menyebarkan gosip, atau gambar video yang memalukan mengenai pengalaman atau profil seseorang. Beberapa penelitian menemukan bahwa siswa yang rentan dibully ialah dikarenakan mereka memiliki perbedaan yang dirasakan, seperti misalnya penampilan atau ukuran tubuh, tingkat maskulinitas atau feminitas, kemudian performa di sekolah, misalnya nilai yang tinggi atau nilai yang rendah, kecerdasan atau kurang cerdas, suku, ras, etnis, dan ataupun agama, keluarga yang berpenghasilan rendah, orang disabilitas, dan kebutuhan khusus lainnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa siswa tidak meminta pertolongan jika mereka menjadi siswa yang dibully atau melihat temannya dibully? Bisa saja karena mereka merasa dicueki, laporan mereka tidak direspon, kemudian siswa yang melapor, loh kok malah disalahkan? Masalah yang terjadi dianggap wajar, bukan apa-apa. Dianggap gurauan, candaan, dan bahkan tidak perlu ditanggapi secara serius. Ironisnya, orang dewasa justru cenderung menganggap masalah tersebut tidak besar atau bukan apa-apa, sehingga
anak memilih untuk menyimpannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk membantu pemahaman kita tentang mengidentifikasi perilaku bully, berikut saya akan memberikan contoh-contoh kasus. Terdapat 3 kartu dan tugas Bapak Ibu adalah menentukan kartu apa yang akan Bapak Ibu pilih. Di sini ada kartu merah jika kasus yang diberikan adalah perilaku bully. Kemudian ada kartu hijau jika perilaku tersebut menarik perhatian saya tapi tidak termasuk perilaku bully. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kartu berwarna kuning jika saya tidak tahu tapi saya membutuhkan informasi lebih lanjut. Saya akan membacakan kasus yang pertama. Andin adalah seorang siswa yang baik dan ramah di kelas. Tiba-tiba duduk di belakang dan tidak banyak bicara saat diskusi di kelasnya. Suatu hari dia meninggalkan kelas. 2 siswa lain ikut keluar kelas dan berjalan di belakang Andin. Mereka berbisik satu sama lain dan tertawa cekikikan. Kira-kira kartu apa yang cocok untuk kasus Andin ini Bapak Ibu sekalian? Betul sekali, jawabannya adalah kartu hijau. Kenapa? Karena perilaku ini merupakan bukan bully, tetapi butuh untuk kita perhatikan lebih lanjut. Di kasus tersebut belum terlihat ada perilaku agresif yang terjadi. Sekarang saya akan bacakan kasus yang kedua. Kelas A sedang melakukan diskusi untuk mengerjakan sebuah tugas menulis, membicarakan hobi yang dia suka sebagai topik tulisan. Seorang siswa bernama Amir yang selama ini pendiam, tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata bahwa ia ingin menulis tentang hobinya yang suka memasak. Semua anak laki-laki tertawa. Besoknya, ketika Benny datang ke sekolah, salah seorang temannya memanggil dengan panggilan, "Woi, Koki Banci." Nah, dari kasus tersebut, Bapak Ibu sekalian, silahkan menentukan kartu apa yang akan Bapak Ibu pilih. Ya, jawabannya adalah kartu kuning. Apa itu kartu kuning? Kita masih membutuhkan lebih banyak informasi. Di kasus ini belum terlihat unsur yang berulang-ulang. Namun perilaku ini merupakan perilaku misbehave atau perilaku yang tidak tepat, dan dari itu berpotensi bully sehingga tidak boleh dihiraukan. Sekarang kita pindah ke kasus yang ketiga. Seorang siswa bernama Saiful sering duduk bersama temannya di kelas dan secara aktif bekerja secara tim untuk tugas-tugasnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ketika Saiful duduk bersama dalam kelompok, teman-temannya mengabaikannya. Sekarang Saiful sering duduk sendiri di sudut ruangan terpisah dari kelompoknya. Menurut ibu Saiful di rumah, Saiful sering diam dan sering berbicara bahwa dia ingin pindah sekolah. Malam sebelumnya, ibu Saiful masuk ke kamar Saiful dan melihat pesan-pesan mengerikan yang mengejek dan mengancam Saiful di halaman Facebooknya. Ketika ibu Saiful menanyakan tentang pesan itu kepada Saiful, Saiful malah menangis dan mengatakan bahwa pesan-pesan tersebut selalu datang setiap malam selama beberapa minggu terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kasus ketiga ini? Benar sekali, jawabannya adalah kartu merah. Apa itu artinya? Perilaku bully karena dilakukan berulang-ulang dan terdapat perilaku yang agresif. Sekarang kita pindah ke kasus yang keempat. Hari ini merupakan hari di mana siswa akan mempresentasikan poster untuk tugas akhir mereka. Semua siswa diminta berdiri dan mempresentasikan mengenai adat istiadat suku mereka yang digambar dalam bentuk poster. Ketika Rita membicarakan tentang adat istiadatnya, seseorang di belakang kelas berteriak, "Ih, anehnya." Untuk kasus keempat ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa jawabannya? Benar sekali, kartu hijau. Bukan bully, tapi menarik perhatian kita karena sekali lagi pada kasus tersebut belum terlihat perilaku agresif dan belum dilakukan secara berulang-ulang. Selama ini, beberapa upaya penanganan bullying telah diupayakan sekolah. Namun, masih saja ada beberapa mitos dalam penanganan bullying di sekolah. Apa saja mitosnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah penanganan bullying selama ini dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, programnya bersifat masih jangka pendek, penanganan konflik dengan strategi mediasi sebaya, serta kebijakan tidak ada toleransi untuk bully tanpa program yang jelas. Nah, penanganan perilaku bully di atas bisa saja malah justru menimbulkan perilaku bully semakin berlanjut. Karena jika anak-anak yang dibully dimediasi secara berkelompok, bisa saja ini berpotensi untuk kembali dibully.
Selain itu, program-program penanganan bully yang ada tidak bersifat komprehensif, bersifat jangka pendek, dan hanya simbolik saja. Dalam penanganan bully di sekolah, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, hentikan saat itu juga, jangan dibiarkan. Cari tahu apa yang akan terjadi, serta berikan dukungan kepada siswa yang terlibat. Dengarkan anak dan berikan bantuan kepada anak-anak. Terdapat beberapa teknik Bapak Ibu yang dapat kita lakukan dalam mengatasi atau jika terjadi perilaku bully. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai guru tampil tenang, rileks, percaya diri, gunakan nada yang rendah dengan suara yang tenang. Sadari pilihan kata. Tetaplah hargai perasaan anak. Jika Anda merasa kehilangan kontrol, panggillah rekan Anda. Yang kedua, berikan ruang fisik antara Anda dan siswa. Posisikan tatapan mata Anda sejajar, berlutut, duduk, atau membungkuk jika diperlukan. Jaga tangan Anda agar tidak berada di dalam saku dan berdiri serong di depan siswa. Percaya pada insting Anda, berempati dengan perasaan, tapi tidak ditunjukkan dengan perilaku. Apakah misalnya ikut menangis, ikut marah, dan sebagainya. Menyarankan alternatif dan jelaskan dengan nada yang tegas, tapi tetap hormat. Jangan lakukan defensif atau menunjukkan emosi jika komentar atau penghinaan ditujukan pada Anda. Membalikan punggung Anda, berdiri secara penuh di depan siswa, mempertahankan kontak mata secara konstan, senyum atau berdebat. Bersuara keras, berteriak, menjerit, berpendapat, atau menganalisis. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah memahami tentang apa itu bully, jenis-jenis bully, sampai pada bagaimana cara menangani bully di sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bullying adalah perilaku yang dapat diubah. Yang kedua, untuk mengubah perilaku ini diperlukan dukungan dari seluruh warga sekolah, orang tua, siswa tentunya. Yang ketiga, guru, kepala sekolah, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa perlu memiliki pemahaman yang sama tentang bully, bahwa bullying adalah perilaku yang tidak bisa ditolerir dan harus dihentikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap berperilaku positif dan stop bullying.